Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zanuba Salsabila. Saya dari kelas G Filsafat Umum dan di sini saya akan mempresentasikan aliran filsafat yakni empirisme. Empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Yunani empirikos yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan itu melalui pengalamannya. Lalu yang dimaksudkan pada pengalaman sendiri, pada kata Yunani tadi, pengalaman yang dimaksud yakni pengalaman indrawi. Atau sebagai contoh yakni manusia itu tahu bahwa api itu panas karena ia telah menyentuhnya, sehingga ia dapat merasakan panasnya itu. Jadi aliran empirisme ini berpegang teguh pada sesuatu pengetahuan itu dapat kita tahu dari panca indera, dari apa yang kita rasakan. Dan tokoh pada aliran ini yaitu John Locke. Empirisme merupakan suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengerjakan peranan akal, dan untuk memperoleh pengetahuan yang diibaratkan kertas kosong adalah dengan bantuan indera melihat dan mengamati, sehingga akan mengisi kertas kosong tersebut. Tetapi dalam aliran filsafat empirisme ini ada juga kekurangannya, yakni sebagai contoh tadi kan kita dapat mengetahui sesuatu itu berasal dari pengalaman ya kalau dari aliran empirisme ini. Tapi pengalaman itu sendiri juga bisa kadang pengalaman itu sendiri tidak sesuai kenyataan. Contohnya saat kita sedang sakit, padahal hawanya itu masih panas ya, tapi kita merasakan dingin. Itu jadi salah satu menjadi salah satu kekurangan dari aliran empirisme ini, karena kebenarannya masih bisa diragukan karena itu tadi kembali ke pribadinya masing-masing. Dari segi kesehatan, pikiran, sedang banyak pikiran atau tidak. Jadi dalam aliran ini itu kurang objektif ya, karena berasal dari pengalaman individu masing-masing. Selanjutnya yakni tentang tokoh yang akan saya presentasikan, yaitu Heraklitus. Paham relativisme semakin mempunyai dasar setelah Heraklitus menyatakan, "You cannot step twice into the river, for the fresh water are ever flowing upon you," yang artinya engkau tidak dapat terjun dua kali dalam satu sungai yang sama karena air di sungai itu selalu mengalir. Dan menurut Heraklitus sendiri alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah atau tidak tepat. Itu berarti bila kita hendak memahami kehidupan, kita mesti menyadari itu berarti bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita mesti menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Dinamis yang dimaksud di sini yaitu tidak berhenti atau terus bergerak, terus berlangsung, seperti itu. Dan gerak-gerak itu selalu berubah, sehingga gerak itu selalu menghasilkan perlawanan-perlawanan. Sekian presentasi untuk UTS Filsafat Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.